Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan jangan kau katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Sebab dia adalah Tuhan sekaligus Juru Selamat bagi kita orang-orang percaya. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Dan di luar sana banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Biar terserah saja mereka. Tapi kita, iman kita harus tetap mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan penebus hidup kita. Pemilik kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, 5 menit bersama dengan firman hadir, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus kami hidup atas kehendak Bapa di surga, sehingga setiap kami memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita mendengarkan firman Allah di pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya, kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita akan baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Lalu 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan tema kita adalah tujuan hidup Paulus. Jadi setiap orang dalam kehidupan ini harus punya tujuan. Dan Alkitab mencatat, sebagaimana yang kita baca tadi, bagaimana tujuan hidup daripada Paulus. Saya tidak tahu apakah tujuan kita mengikuti apa yang seperti Paulus kehendaki, ataukah kita ingin yang baru yang tidak harus serupa dengan Paulus. Tapi saya mau katakan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat hebat, sangat dahsyat, pilihan yang tidak ada yang dapat menggantikan dalam situasi apapun. Dikatakan dengan jelas tadi seperti yang kita baca, tujuan hidup dari Paulus ialah yang pertama, mengenal Yesus Kristus. Apakah tujuan kita itu mengenal Yesus Kristus atau mengenal Allah dalam kehidupan kita? Belum tentu. Ada banyak orang tujuannya untuk menjadi kaya raya, menjadi konglomerat dan lain sebagainya. Tapi Paulus mengatakan bahwa ia, sebagaimana yang kita baca tadi, bahwa dia dengan jelas punya tujuan, punya sasaran yang jelas untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan banyak seperti orang-orang di sana itu. Kapan Yesus diangkat? Ya, kapan Yesus jadi Tuhan? Kok manusia diangkat jadi Tuhan? Dia memang manusia, dia juga Tuhan 100%. Jadi di dalam dia ada kemanusiaan. Di dalam kemanusiaannya dia mati, tetapi dalam ketuhanannya dia hidup. Nah, jadi mengenal dia. Saya sudah pernah mengatakan setidak-tidaknya kalau orang mengenal Tuhan, ada hal yang membuat dia menghormati Tuhan. Yang pertama, dia sadar bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha hadir. Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dimanapun dia senantiasa bisa hadir. Dan juga dia adalah Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu. Jadi kalau dia adalah Allah yang maha tahu, maka seharusnya kita harus menyerahkan diri kepada dia. Dan yang terakhir adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kalau dia Allah yang maha kuasa, dalam kemanusiaannya dia memang mati seperti saya katakan tadi, tetapi dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Alfa Omega yang
yang sudah ada, yang kekal kepada kekekalan. Jadi Paulus sadar untuk mengenal Yesus lebih dalam. Yang kedua, kata firman Allah, mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, banyak orang tidak mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Sudah dia tidak mengenal Tuhan itu, dan dia juga tidak mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Bagi orang-orang yang percaya, yang mengenal Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya, dia tidak akan pernah diperbudak oleh dosa. Dia tidak akan pernah diperbudak oleh hawa nafsu. Dia tidak akan pernah diperbudak oleh dunia ini. Dia tidak akan pernah diperbudak oleh setan. Karena kuasa kebangkitan mengalir dalam kehidupannya. Kuasa kebangkitan yang ada dalam Yesus Kristus itu, dia tahu betul bahwa itu diususkan bagi orang-orang yang percaya. Ada orang percaya kepada Yesus, belum tentu dia memiliki kuasa kebangkitan. Ada orang mengenal Yesus, tetapi ada orang mengetahui Yesus, tapi belum tentu mengenal. Dan Paulus katakan bahwa dia ingin mengenal kuasa kebangkitan. Kita tahu Allah membangkitkan dia, dan dengan kuasa kebangkitan itu dia membuat setiap orang percaya bangkit untuk menyatakan kemuliaannya. Yang ketiga mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Wow, ini tidak gampang ya. Orang menderita kok mau mengenal ya. Tapi itu Paulus, supaya dia menyadari bahwa hidup itu tidak hanya menikmati madu-madu saja, tapi ada skalanya dia menikmati segala hal yang dialami oleh Yesus. Maka Yesus berkata, seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Tapi saya mau katakan kepada kita, saya mau katakan dia lebih banyak menderita daripada Yesus. Karena dia mengalami 5 kali cambukan. Yesus hanya satu kali, dalam arti setiap kali cambukan, kumpulan cambukan itu hanya 40. Sementara Paulus itu 5 kali 39. Karena dia menganggap tidak layak, sama seperti Yesus. Tapi kalau secara cambukan, penderitaan, Paulus lebih banyak. Itu sebabnya dia berkata, mengenal. Kalau mengenal itu, ketika dia menyadari, begini rupanya. Makanya ketika dia mengalami itu, dia memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang terakhir adalah menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Jadi tujuan dari semua itu tadi, mengenal Yesus Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dalam penderitaannya, dan tujuan akhir dari supaya dia menjadi serupa dengan Kristus. Wow, mantap! Jadi tujuan akhir daripada kita menuju kepada kesempurnaan. Bapa mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dan firman Allah katakan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nanti sore saya akan membawakan kepada kita bagaimana hidup orang beriman itu. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa menjadi serupa dengan Kristus itu bukan sesuatu yang mudah. Anda harus melewati tahap-tahap di atas tadi, lalu kemudian ketika dia melakukannya dengan setia, maka akan mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi. Hadiah yang sangat luar biasa. Ada mahkota kebenaran, ada mahkota yang dikatakan oleh Paulus dalam hidupnya. Dan ketika manusia menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan, maka boleh dikatakan dia akan menikmati segala apa yang disebut panggilan surgawi itu. Dia menikmati, ada 5 mahkota yang
dimiliki oleh orang-orang percaya, tetapi saya mau katakan kepada kita, semua itu akan kita nikmati ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Dan besar harapan saya dan doa saya kepada kita, supaya kita tetap berada di dalam panggilan surgawi itu. Karena apapun tujuan kita adalah menerima surga itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan saya berharap kita bukan hanya mampir ngumbi di dunia ini tanpa tujuan. Kita sekalipun kita mampir ngumbi, tetapi kita punya tujuan yang jelas, yaitu panggilan surgawi itu harus menjadi bagian hidup kita. Tetapi itu kita hanya bisa terima kalau kita menikmati apa yang dikatakan oleh firman Allah tadi. Mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dalam kematiannya, lalu menjadi serupa dengan Dia. Doa dan harapan saya, apa yang menjadi tujuan daripada Paulus itu, karena saya mau katakan, paling lama kita di muka bumi ini, kalau Tuhan anugerahkan 120 tahun, itu sudah paling lama. Dan kalaupun ya itu udah paling lama, tapi rata-rata kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya itu 70 sampai 80 tahun. Kalau ada lebih 80 tahun, itu sudah bagian daripada penderitaan. Walaupun itu menjadi bonus kehidupan. Tapi saya mengatakan kepada kita, tetaplah di dalam Dia, supaya panggilan Tuhan, panggilan surgawi itu yang menjadi bagian kita tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya Allah yang besar itu, hingga setiap kami Bapa di surga memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Memang kami harus berjuang, memang kami harus bekerja, memang kami harus berkarya. Tetapi selama kami berkarya dalam muka bumi ini, kami tidak akan pernah lupa apa yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari iman kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap.